menyampaikan laporan perkembangan tentang kami membuat laporan aduan di Barreskrim kemarin. Jadi prosesnya sebelum kami membuat laporan, kami juga sudah melakukan kajian penelitian terhadap sumber berita online yang berada di berita online Tarakan TV, juga berita online Warta Buana. Berita online Tarakan TV itu tanggal 26 Juni 2024. Kemudian berita online Warta Buana di bulan April 2024. Nah, terhadap pemberitaan-pemberitaan tersebut, kita mendapati bahwa Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen, Kesehatan dan Kosmetik BPOM, Muhammad Kasuri, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa telah disita sebanyak 2.475 buah skincare beretiket biru, dan itu termasuk dalam produk yang berbahaya. Yang juga disinyalir itu adalah produk dari Athena Group yang juga disinyalir milik dokter kecantikan Richard Lee, begitu bunyi beritanya. Dari pantauan kami sebagai lembaga sosial di masyarakat, kami melihat bahwa pemberitaan ini sungguh menarik. Karena apa? Ini berkaitan dengan kesehatan yang tentunya bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan ini sangat membahayakan. Makanya kami kemudian mencoba mencari informasi melalui BPOM dengan bersurat ke BPOM pada tanggal 26 Agustus yang lalu ya. Tapi memang sampai saat ini kami belum mendapat jawaban. Makanya kami kemudian melakukan upaya untuk membuat laporan aduan di Barreskrim, yang mudah-mudahan pihak Barreskrim menindaklanjuti perkara saya ini. Ya, ini kami sudah membuat laporan pengaduan pada tanggal 28 Agustus 2024 di Barreskrim. Kami juga sudah bersurat ke BPOM tanggal 26. Ini bukti kami sudah bersurat ke BPOM. Apa bang yang disurat di BPOM? Jadi isi dari surat kami ke BPOM adalah kami menanyakan, karena kita mendapat informasi dari pemberitaan bahwa sudah adanya penyitaan 2.475 buah produk skincare yang kemudian apakah sudah dimusnahkan atau belum, karena di berita itu akan dimusnahkan. Nah, menurut kacamata kami, apabila sudah dimusnahkan berarti kan persoalan hukumnya sudah selesai, ya kan? Nah, kalau yang kami terima ini bahwa proses hukumnya kami belum pernah mendengar bahwa seperti apa, udah jalan atau belum, itu belum pernah kita dengar. Makanya kami menyurati BPOM, apakah memang benar beritanya bahwa ini sudah dimusnahkan, klarifikasi sifatnya. Mungkin gini, kalau produk yang kita lihat di pemberitaan yang berbahaya itu adalah produk salmon ya, dimana penggunaannya adalah dengan menggunakan jarum suntik gitu, kalau saya baca di situ. Dan tentunya ini kan juga ada kekhawatiran dari pihak kita, seandainya itu benar seperti itu, apakah produk ini bisa dijual bebas untuk
jarum suntiknya, kemudian bagaimanakah pengelolaannya. Bisa saja kan bekas-bekas daripada jarum suntik itu bisa disalahgunakan, dan ini kan juga sangat berbahaya. Itu yang mengkhawatirkan kita. Gitu. Ada contoh produknya, Pak? Gimana? Ada contoh produknya? Kebetulan kita lagi upaya lihat contoh produknya, cuman kita juga melihat dari pemberitaan. Dan satu lagi, menurut pengamatan kami di marketplace ya, juga masih beredarnya produk-produk ini di online ya. Boleh coba saya jawab bantu dokternya. Kenapa harus Dr. Richard Lee? Karena gini, Dr. Richard Lee masih diduga dan afiliator dari produk tersebut adalah Dr. Richard Lee. Oleh sebab itu kita duga bahwa dari PT Athena tersebut yang terafiliasi oleh influencer Dr. Richard Lee, makanya kita duga bahwa itu adalah milik dari Dr. Richard Lee. Menurut dari pemberitaan yang ada di Warta Buana ini. Kami pernah mendapat informasi bahwa salah satu artis seleb ya juga pernah di online yang pernah kami itu yang bukannya merah-merah lebam itu. Kami cuma belum kalau pasal sebenarnya belum masuk ke pasal. Cuma memang kalau dikaitkan dengan artinya jenis pelanggarannya yang terkait dengan produk itu kan ada undang-undang perlindungan konsumen, juga ada undang-undang kesehatan gitu. Di sini kesehatan ya. Iya, di pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Terus sama undang-undang ya, undang-undang perlindungan konsumen pasal 4. Nah, itu kan belum sampai ke arah itu ya. Artinya kemarin kita baru pada tahapan pengaduan. Nah, kalau terkait dengan itu, kami tidak pada kapasitas itu untuk menjawab apakah berbahaya atau tidak. Tentunya nanti apakah dari BPOM, kami hanya melihat dari pemberitaan-pemberitaan yang beredar di media, baru sampai situ aja. Justru itu kami bersurat untuk klarifikasi. Bagaimana nanti jawabannya nanti ya kita sampaikan. Secara undang-undang? Ya. Iya, itu hak masyarakat untuk melapor. Ada diatur dalam undang-undang. Ya artinya gini, secara pengetahuan umum bahwa apabila satu produk itu menggunakan jarum suntik, artinya kan tidak bisa kita pakai sembarangan dan itu tidak bisa dijual bebas. Kalau misalkan jarum suntik dijual bebas penggunaannya, bagaimana nanti kalau jarum suntiknya itu ada penyalahgunaan? Itu kan juga berbahaya. Sejak kapan sih BPI memantau penjualan produk Richard Lee sendiri kan sampai akhirnya baru sekarang ada temuan penjualan adanya alat suntik di sana? Ya, BPI ini memantau, mengamati itu semenjak bulan April ya. Nah, semenjak ada pemberitaannya, kemudian juga kita lihat juga nih bahwa Dr. Richard Lee ini juga sepertinya beberapa kali ya, artinya selalu yang lolos dari jeratan hukum seperti kasus di Padang dan 3 kasus yang lainnya 2 ya. Nah itu apakah juga seperti itu? Artinya apakah beliau ini memang kual hukum atau gimana? Nah itu nanti petugas kepolisian lah yang akan menindaklanjuti. Apa mungkin dari alasannya maksudnya tegas melakukan apakah ada kepentingan dari pihak lain atau itu murni dari sendiri? Karena temannya tadi juga bilang bahwa itu baru ya artinya kan ada apa itu rasa dendam yang kemarin sempat juga kan saat polisi ketika kalau kita dibikin tren jadi gini, kami sebagai lembaga sosial kontrol banyak melakukan penelitian
dan juga menyikapi terkait dengan perkembangan kasus yang terjadi di oleh Dr. Richard Lee. Di mana yang terakhir kemarin di Padang itu ada apa sampai sekarang tidak berjalan. Terus yang 2 lalu itu juga sama tidak berjalan, semua putus di Polda kan. Kami menyikapinya dengan tadi. Jadi kelihatannya seperti ada yang menutupi atau yang membackup di sini ya. Nah, kita ingin tahu kenapa kok kasus yang sudah vulgar di masyarakat pihak kepolisian kok tidak bertindak. Apa menunggu korban dulu baru tindakan, atau menunggu viral dulu atau tindakan kan begitu. Makanya kami sebagai lembaga self control dari Badan Peneliti Independen ini menyikapi terkait pemberitaan yang ada di media tarakan ini dengan berita ini untuk meminta kejelasan terkait ada apa kok penyitaan ini. Saya mendapat informasi sudah ada pemusnahan. Seharusnya kan kalau sudah pemusnahan kan sudah ada ibaratnya pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan daripada barang ini kan. Itu yang kita ubah sekarang ini. Kami sejak awal tidak ada kepentingan pihak lain karena kami murni ya melakukan penelitian, dengan melapor masyarakat terkait dengan tadi ada penyimpangan perkara di lapangan atau adanya anggapan masyarakat yang tidak dilanjuti kepada yang berwajib. Jadi ini murni tidak ada titipan dari pihak manapun juga. Kami ini bukan masuk ke situ ya. Tentunya kalau produk-produk itu adalah bagiannya BPOM. Nah, terkait dengan pernyataan Dr. Richard Lee itu kan klaim. Ya, siapapun di Indonesia ini bisa aja mengklaim bahwa produk saya aman, itu sah-sah saja, silakan saja. Tapi kan pada kenyataannya di sini ada yang mengontrol, yaitu BPOM. Itu kita serahkan kepada badan tersebut. Ini BPI ini sekali lagi saya ingatkan adalah sebuah lembaga sosial kontrol masyarakat. Tentunya kan semua hal itu diperhatikan. Seperti cabang-cabang kita yang ada di daerah-daerah, mereka juga fokus dengan permasalahan-permasalahan hukum khususnya yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, kebetulan kita yang ada di pusat terkait dengan produk kecantikan yang di sini gitu. Jadi tidak hanya ini gitu. Kebetulan yang yang disampaikan tadi kita belum ke situ. Nah, terkait permasalahan itu mungkin nanti akan kita dalami dulu. Jadi sementara ini kita fokus kepada perkara ini aja. Jadi jangan bias nantinya. Nanti kita juga akan coba itu kita terima sebagai masukan ya. Kita terima tuh ya. Bang, ini kan baru aduan ya. Iya. Dari cara tersendiri. Ya, kita sekarang percayakan dulu di penyelidikan. Apabila penyelidikannya sudah ada ketemu tindak pidananya, kemudian siapa nanti calon tersangkanya, mungkin masuk pada proses penyelidikan dengan membuat laporan polisi terlebih dahulu. Saya rasa seperti itu. Artinya gini, kita melihat bahwa BPI ini menginginkan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan. Gitu. Proses penegakan hukum ini tidak bisa dilalui begitu aja kemudian selesai tanpa ada kejelasan seperti apa. Kemudian juga dari perkara ini kita menginginkan bahwa setiap produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ini benar-benar aman dan tidak berbahaya untuk masyarakat. Tujuannya kembali lagi kepada masyarakat. Itu aja. Kapan rencana mau ke Reskrim lagi Bang? Terkait Ya, mungkin rencana 2-3 hari ke depan kita akan menanyakan bagaimanakah laporan kita ini. Ya, kemungkinan nanti kita coba unikkan dulu dengan tim, karena artinya setiap perkembangan kita laporkan dulu kepada Ketua Umum dan kita ambil langkah hukumnya seperti apa nanti setelah berkoordinasi. Artinya selain berita ada juga secara tidak resmi ada pengaduan dan itu kita terima. Nah, tentunya si pengadu ini juga kan nggak mau identitasnya dibuka segala macam. Kita menghormati itu dan menghargai itu. Ya salah satunya seperti itu sih. Bang, selain DNA salmon ada produk lain nggak Bang?
yang dikomplain? Ya kalau dari pemberitaan sih di sini banyak ya, gitu. Cuman kan artinya yang lebih berbahaya itu kan itu yang harus kita. Oh belum. Kita tidak menyangkakan seseorang, tapi di sini yang kita pantau adalah proses penegakan hukumnya seperti apa, berjalan dengan baik atau proses penegakan hukum ini ya kita semua tahu seperti apalah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.